Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya Buken mohon maaf karena selama 2 minggu ini Buken tidak melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring, dikarenakan kami sekeluarga terpapar COVID sehingga harus isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, dan sebenarnya pada minggu ini saya masih isolasi, tetapi karena saya sudah terlalu lama, sekitar 2 minggu tidak memberikan pembelajaran daring, maka walaupun dalam masa pemulihan saya berusaha untuk memberikan materi. Dan sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama sehingga apa yang kita peroleh pada hari ini akan membawa manfaat. Amin. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita masih sama membahas pada KD 3.6, di mana saya lebih memfokuskan pada penghitungan PPh pasal 21, dan untuk praktek pengisian SSB nanti mungkin lain waktu kita bisa melaksanakan praktek secara bersama-sama melalui tatap muka. Untuk materi pada pagi hari ini masih sama, yaitu KD 3.6, menerapkan pengisian surat setoran pajak SSB PPh pasal 21. Kemudian kita lebih fokus pada penghitungan PPh pasal 21 pada karyawan atau pegawai yang mendapatkan tambahan penghasilan. Misalkan saja pegawai baik itu pada perusahaan maupun pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, itu biasanya setiap tahun akan mendapatkan misalnya tunjangan hari raya, dan tunjangan hari raya itu diberikan sekali dalam setahun. Kemudian ada lagi kalau PNS seperti gaji 13, itu juga untuk tunjangan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya dan gaji 13, itu kepada dua tunjangan tersebut akan dikenai PPh pasal 21. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan langsung pada pembahasan contoh soal ya. Ihsan Ali Syahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah mulai tahun 2016. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar 7.500.000, menerima THR sebesar 2 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 150.000 sebulan. Ihsan Ali Syahbani menikah tetapi belum mempunyai anak, jadi statusnya kawin strip 0. Ini langsung pada penghitungannya. Penghasilan atau gaji Ali Syahbani selama setahun yaitu 90 juta diperoleh dari 12 kali penghasilannya setiap bulan, 7.500.000. Kemudian ditambah dengan THR karena dia mendapatkan THR sebesar 2 juta. Jumlah penghasilan brutonya yaitu penghasilan setahun ditambah dengan THR 92 juta. Pengurangannya apa? 1. Biaya jabatan. Biaya jabatan itu biaya untuk mendapatkan memperoleh jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 5% kali 92 juta sama dengan 4.500.000. Tetapi dalam setahun itu tidak boleh lebih dari 6 juta. Jika lebih dari 6 juta, maka yang digunakan untuk pengurang biaya jabatannya adalah
yang diperkenankan hanya 6 juta. Walaupun di penghitungan itu misalkan 6.200.000 tetapi tetap dituliskan 6 juta. Dalam hal ini Ali Syahbani biaya jabatannya 4.500.000. Kemudian iuran pensiunnya 12 kali 150.000, 1.800.000. Jadi iuran pensiun per bulan Ali Syahbani adalah 150.000, dikalikan 12 ketemu 1.800.000. Total pengurangnya adalah biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun 6.300.000. Kemudian penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya. Ketemunya adalah 85.700.000 rupiah. PTKP kawin tetapi belum mempunyai anak setahun, yaitu 58.500.000. Diperoleh dari mana? Wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian ditambah wajib pajak kawin 4.500.000, sehingga PTKP kawin strip 0 yaitu 58.500.000. PKP penghasilan kena pajak setahun diperoleh dari penghasilan neto 85.700.000 rupiah dikurangi dengan PTKP, ketemu 27.200.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang. Karena masih di bawah 50 juta, maka 5% kali 27.200.000 rupiah, yaitu 1.360.000 rupiah. Kemudian itu PPh pasal 21 gaji ditambah, kalau yang tadi PPh pasal 20 yang ini bentar. Kalau yang ini PPh penghitungan PPh pasal 21 ditambah dengan THR. Nah, sekarang kita akan mencari PPh pasal 21 atas gaji. Kalau yang tadi ini PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Sekarang yang ini berarti PPh pasal 21 atas gaji. Penghasilan bruto setahun 12 bulan kali 7.500, 90 juta. Kemudian pengurangnya yaitu 5%, biaya jabatan pengurangnya yaitu biaya jabatan 5% kali 90 juta, 4.500.000. Kemudian iuran pensiunnya 1.012 kali 150.000, 1.800.000. Kemudian total pengurangnya adalah 6.300.000. Pengurangnya yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Total penghasilan neto berarti penghasilan bruto 90 juta dikurangi 6.300.000 rupiah, sehingga penghasilan netonya 83.700.000 rupiah. Kemudian PTKP penghasilan tidak kena pajak 58.500.000 rupiah, diperoleh dari wajib pajak orang pribadi 54 juta ditambah wajib pajak kawin 4.500.000. Kemudian PKP-nya penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, ketemu 25.500.000 rupiah, sehingga PPh pasal 21 terutang atas gaji 5% kali 25.500.000 rupiah, temunya yaitu 1.275.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung berapa PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Kita akan menghitung berapa PPh pasal 21 atas THR yang diterima tadi. Berarti PPh pasal 21 atas gaji dan THR dikurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji.
1.360.000 dikurangi 1.275.000 sehingga PPh pasal 21 atas THR sebesar 85 juta. Sekarang tugas kalian ini ya. Budiman adalah pegawai pada PT Merbabu, memperoleh penghasilan sebulan 9 juta. Iuran pensiun yang dibayar per bulan adalah 200.000. Pada bulan April 2018, Budiman memperoleh THR sebesar 5 juta. Diminta hitung PPh pasal 21 atas gaji dan THR. 2. Hitung PPh pasal 21 atas gaji. 3. Hitung PPh pasal 21 atas THR. Ya, anak-anak ini tugasnya ya, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti minta tolong hasilnya untuk difoto Wapri sama Buken ya. Nanti akan saya masukkan ke daftar nilai. Jadi karena ini Budiman bekerjanya pada tahun 2018 berarti menggunakan PTKP tahun 2016 yaitu 54 juta. Itu mungkin tugas dari Buken. Silahkan dipahami, dicermati terlebih dahulu materinya. Kalau sudah, kemudian silahkan dikerjakan pada buku. Jangan lupa kasih nama, kemudian tanggal dan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai di foto Wapri sama Buken. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.